Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat dan puasanya masih lancar ya. Teman-teman, ini tuh kegiatan aku di siang hari, tepatnya di puasa hari ketiga. Jadi rencananya tuh di hari Senin tanggal 3 Maret ini bertepatan dengan hari ketiga puasa. Aku nanti ada kepentingan buat keluar rumah. Jadi ini aku kerjain dulu tugas rumah tangga aku. Berhubung tadi tuh ada sisa-sisa perabotan yang kotor bekas aku masak sahur, terus juga piring gelas gitu ya, seperti biasanya aku tuh kerjain di siang hari. Jadi rencananya tuh tadinya mau perginya pagi hari, tapi tuh suami aku dan aku abis subuhan bener-bener yang ngebo tidur gitu ya, karena bukan semalam, kemarinnya kan mudik ke tempat orang tua, jadi kayak agak kecapean gitu. Jadi ini udah agak siangan baru aku kerjain. Dan rencananya tuh nanti akhirnya kita pending perginya tuh setelah zuhur. Jadi tuh kita pergi kayak ngurus berkas-berkas gitu ya, kayak apa sih pajak dan lain-lain. Makanya harus bener-bener ini disiapin gitu ya dari rumah. Terus juga kerjaan rumah juga harus beres. Berhubung nanti kita tuh perginya setelah zuhur, takutnya agak kesorean. Jadi nanti kalaupun harus berbuka di luar ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi di sini paling tidak aku nyiapin dulu masak nasi. Terus juga aku mau bikin kolak buat takjilan ya, biar lebih hemat gitu. Terus kalau untuk lauk nanti kalau sempet nyampe rumah keburu masak ya masak. Tapi kalau udah di jalan udah hampir azan atau bahkan udah maghrib di jalan ya kita buka puasa di luar atau beli lauk gitu ya. Jadi sefleksibel aja. Nah ini aku kerjain dulu semua tugas rumah tanggaku yang udah numpuk ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang kurang berkenan. Di sini aku masih pakai daster karena memang aku pas bangun tidur udah langsung kayak buru-buru banget gitu ya. Jadi nggak sempet pakai pakaian atau seragam lengkap. Jadi mohon dimaklumi ya. Oh ya, by the way, gimana pengaturan keuangan rumah tangganya di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan awal Ramadan dan awal bulan ini masih aman ya teman-teman, belum over budget atau belum boncos-boncos banget. Sebenarnya sih pengennya lolos gitu ya, keuangannya bisa seimbang di bulan Ramadan yang banyak banget pengeluarannya. Jadi kayak udah nggak bisa terhindari lagi. Memang rata-rata mayoritas atau bahkan setiap orang nggak bisa dihindari lagi pada saat bulan puasa Ramadan. Biasanya tuh banyak banget kebutuhannya, apalagi yang udah berumah tangga. Jadi dari yang kebutuhan pokok seperti kayak kebutuhan makan untuk buka sahur dan perlengkapan Ramadan, acara-acara sosial, sampai kebutuhan ataupun pengeluaran yang sebenarnya tidak masuk ke dalam kebutuhan pokok, tapi karena tradisi atau karena udah kebiasaan dan udah mendarah daging di lingkungan tempat tinggal kita, akhirnya kita mau nggak mau juga untuk ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Tapi ya apapun itu jenis pengeluarannya, mudah-mudahan kita masih bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih bijak dan masih bisa on track ya, atau di jalannya, jadi nggak terlalu keluar jalur gitu, jadinya masih aman lah. Kalaupun nanti ada lebih besar budgetnya daripada bulan-bulan biasanya, ya semoga saja over budgetnya tidak banyak atau tidak di luar prediksi gitu ya teman-teman, supaya kitanya juga nggak shock. Oh ya, ini tuh sekalian aku masak nasi ya, nyolokin nasi biar nanti kalau pulang udah punya nasi yang matang. Tadi sahur alhamdulillah masak lagi, makan nasi yang sisaan kemarinnya aku kukus lagi masih enak, jadi nggak ada yang kebuang ya. Aku tuh ngusahain banget untuk tidak buang-buang makanan di era ekonomi tuh sedang seperti ini ya teman-teman. Banyak sekali saudara kita yang terkena dampak PHK jelang Ramadan dan Lebaran ini, Masya Allah. Mudah-mudahan ada pengganti rezekinya untuk mereka ya. Nah ini juga aku lanjut mau bikin kolak. Nah kemarin kan sebelum Ramadan aku sempet bikin biji salak ya dari ubi ungu candil gitu yang aku frozen. Jadi hari ini bisa digunakan. Berhubung akhir-akhir ini tuh musimnya atau cuacanya juga hujan terus mendung ya, jadinya kayak lebih enakan makan takjil yang anget-anget. Jadi nggak es mulu gitu. Nah ini aku pakai satu wadah atau satu bungkus aja. Aku langsung celupin ke air dingin ya, tapi aku langsung masak. Tapi kalau teman-teman bikinnya banyak,
untuk mencelupkan si adonan candilnya, nunggu airnya mendidih dulu ya. Oke, ini pun aku nanti pakai gula putih aja biar warna ungunya tuh tetap keluar gitu ya. Kalau pakai gula merah kadang tuh ketutup warnanya. Di sini juga berhubung aku bikinnya sedikit, jadi nanti aku pakai santan instan aja. Sisaan kemarin nyayur lodeh masih ada setengah bungkus. Oh ya, tadi tuh juga aku tambahin sedikit garam, terus juga gula putih 7 sendok makan. Ini tuh supaya manisnya nggak terlalu yang manis banget gitu ya teman-teman, supaya lebih light. Karena menurut aku kalau kolak terlalu manis gitu ya, jadinya tuh kayak nggak bisa makan banyak gitu loh. Makan berapa suap aja tuh udah kayak enek gitu. Nah ini berhubung karena di rumah masih berdua, jadi bikinnya segini aja tuh cukup. Nah ini pun kadang masih bisa buat sahur lagi. Nah ini aku tambahkan santan instan yang tinggal seemprit, tinggal setengah bungkus ya, sampai aku kocak-kocakin pakai air rebusan ini kolaknya, supaya sisa-sisanya tuh tidak ada yang tersisa di bungkusnya gitu. Nggak mau rugi banget. Aku sekarang tuh jarang banget stok santan segar ya teman-teman, karena memang kelapanya juga lagi mahal. Biasanya tuh kalau mudik kadang suka beli di sana kelapa segar ataupun dikasih gitu, tapi katanya tuh kelapa lagi susah dicari juga, jadi ya udahlah. Terus nanti karena aku merasa si kolaknya ini kurang gimana ya, kurang kental gitu ya, aku tambahin sedikit kental manis gitu. Jadi ini tuh kayak mungkin santannya kurang ya, tapi ya mau beli ke warung belakang kayak udah mepet waktunya, jadi udah kayak gini aja. Nah ini aku tambahin sedikit kental manis. Sebenarnya kalau ada susu UHT atau susu evaporasi di rumah tuh bisa ditambahin, jadi tuh ada rasa-rasa gurih ya, atau ada fiber cream gitu. Tapi ya karena aku lagi nggak punya, ya aku bikinnya seadanya aja. Takjil ekonomis murah meriah jadul ini adalah salah satu takjil favorit aku. Pokoknya yang berbau jadul-jadul tradisional itu adalah favorit aku. Nah ini sayang banget tadi itu aku tinggal untuk angkat jemuran di depan, terus udah mendidih, jadinya aku lupa aduk-aduk. Santannya agak pecah, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Masih bisa dimakan. Terus nanti kalau udah kayak mengapung candilnya, berarti itu tandanya matang dan apinya dimatikan. Nanti aku tinggal aja untuk hari ini ngurusin beberapa keperluan di rumah bareng suami aku pun ambil libur 1 hari. Jadi ini kolaknya udah mateng, nanti kalau udah di rumah kalau pengen hangat tinggal diangetin lagi, kalau pengen dingin tinggal dikasih es batu, karena kolak pakai es batu juga enak ya teman-teman. Kemarin juga banyak banget yang komen udah pada mulai kayak bikin takjil sendiri. Nah, kalau menurut aku memang ya bikin sendiri itu menghemat banget budget anggaran. Karena kita kalau berburu takjil di luar udah bisa dihitung ya teman-teman. Perharinya harus ngecek berapa gitu ya, ngerogoh uang yang harus dikeluarkan, baru beli takjil satu jenis. Belum pengennya yang macem-macem gitulah. Jadi kalau untuk kaum mendang-mending seperti aku, ya kayak gini. Jadi alternatifnya bikin sendiri. Oke, ini udah mateng, nanti tinggal aku tutup supaya lebih aman. Nah ini kita udah mulai on the way ya teman-teman, di jalan udah mendung banget ini, malah kita akhirnya jalannya dari on the way jam 2-an, jadi udah agak rada mau sore ya, tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah kantornya belum tutup juga. Oh ya, untuk mengantisipasi budget berlebih di bulan Ramadan juga kita perlu memprioritaskan hal-hal yang pokok saja ya teman-teman, karena meskipun ini bulan Ramadan, untuk beberapa orang yang punya tagihan ataupun punya kewajiban seperti kayak bayar pajak dan lain-lain juga harus dibayarkan dan harus diprioritaskan ya. Jadinya tuh tetap utamain kebutuhan. Jangan sampai terlalu terlena untuk hektik mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Ramadan yang sebenarnya nggak terlalu kita perluin banget ya, apalagi yang nggak kita konsumsi tiap hari. Oh ya, by the way, berhubung kita udah bukan terjebak di jalan, udah ini ya azan maghrib di jalan, jadi kita memutuskan untuk buka puasa di luar. Dan karena udah lama kita nggak makan mie ayam, jadi kita pesen mie ayam aja yang murah meriah tapi enak dan melimpah. Ini mengenyangkan juga, jadi tipe mie-nya tuh kayak mie yamin, tapi ada 2 tipe manis dan tipe asin, dan kita pesennya yang tipe asin seperti biasa. Nah ini tuh 14.000 udah pakai pangsit dan porsinya bener-bener Masya Allah jumbo sekali. Alhamdulillah ya, budget minim bisa makan di luar, karena memang ini kepepet ya teman-teman. Jadi ngirit tenaga juga nanti masaknya buat menu sahur.
Oh ya, untuk bulan Ramadan ini juga pasti banyak sekali promo-promo mengenai barang-barang yang identik dengan Ramadan dan Lebaran. Kita juga perlu memilah-milah ya teman-teman, mana-mana saja yang sebenarnya tuh kita butuhin dan memang jadi masuk ke dalam kebutuhan yang sifatnya esensial ya atau pokok. Tapi juga kita harus mikir gitu loh, mana-mana saja yang sebenarnya nggak kita terlalu butuhin, meskipun itu identik dengan Ramadan dan Lebaran. Seperti aku di sini juga sampai hari ini belum tuh beli-beli yang kayak apa tuh namanya, kayak barang-barang yang identik dengan Ramadan kayak kurma, terus takjil gitu ya, war takjil sambil ngabuburit, terus juga kayak acara bukber. Sampai detik ini belum sih. Mudah-mudahan bisa konsisten aja lah, karena memang kebutuhan makin kesini kan makin tinggi ya, karena juga diimbangi dengan harga yang semakin tinggi. Kalau jelang Ramadan, Lebaran udah bukan rahasia umum lagi, udah ya bener-bener kayak tradisi ya. Terus juga ibaratnya tuh untuk menambah penghasilan juga di negara kita di zaman sekarang juga agak lumayan susah ya untuk saat ini, karena mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, terutama banyaknya PHK di mana-mana, terus mengakibatkan kayak daya beli masyarakat menurun atau deflasi. Jadinya tuh kayak, tapi surprisingly ya, aku baca berita tuh kayak bersyukur juga bahwa kebanyakan orang tuh sekarang jadi melek ekonomi dan mereka tuh jadi berhemat gitu ya, untuk bisa peduli gitu pada keuangannya. Jadi karena memang di negara kita alhamdulillahnya sering dapat surprise gitu ya atas kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang jadi tarif dasar tagihan naik lah, ataupun ibaratnya barang kebutuhan pokok tiba-tiba nggak ada, langka dan harganya tinggi, dan bahan pokok pangan juga mengalami kenaikan. Akhirnya tuh dari kondisi yang sebenarnya itu kritis tersebut dan bukan sesuatu yang positif, akhirnya kebanyakan orang jadi malah melek ekonomi gitu ya, peduli terhadap keuangan dan penghasilannya. Dimana berita-berita kemarin tuh malah menyiarkan sekarang memang untuk beberapa supermarket mengalami penurunan daya beli karena katanya tuh disebabkan oleh orang-orang yang sekarang udah lebih berhemat, mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal yang lebih penting aja. Ya intinya dalam suatu kondisi dan peristiwa pasti ada sisi positif dan negatifnya, ada plus minusnya ya teman-teman. Tapi juga kita nggak boleh kayak nyantai-nyantai aja gitu, tetap aja harus benar-benar jaga kondisi keuangan kita supaya meskipun kita menyambut dan menghadapi momen-momen besar, tapi jangan sampai lengah. Oke, ini aku udah di rumah kembali pakai daster dan pengen nikmatin kolak ya, tapi ini tuh kayak bubur gitu loh, bubur candil, tapi aku memang lebih suka yang kayak gini loh. Jadi kuahnya tuh nggak encer banget ya, dan ini aku seneng banget, suami aku aja yang sebenarnya nggak terlalu suka kolak tuh suka gitu. Alhamdulillah ini nikmat banget, cemilan murah meriah, nggak harus ngeluarin kocek dalam-dalam, nggak harus berburu takjil di luar. Bahannya pun terjamin karena dibikin sendiri, sehat pula karena dari ubi. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih juga ya atas interaksinya selama ini, tanggapan-tanggapan dan komentar positifnya, sehingga kita tuh kayak lagi ngobrol langsung gitu ya, bertukar pengalaman, bertukar menu masakan, bertukar cerita hidup yang sebenarnya bikin aku terharu banget dari cerita-cerita kalian dan bikin aku tuh kayak merasa jadi punya banyak teman. Oke lah, kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.